Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dicari manusia ketika sedang menghadapi kesulitan. Jimat ampuh. Banyak orang mencari benda tertentu karena berharap hidupnya selamat, rezeki lancar, usahanya berhasil, atau terhindar dari bahaya. Namun tahukah kita, ada jimat yang jauh lebih berharga dari benda apapun. Bukan benda yang digantung di leher, bukan benda yang disimpan di dompet, bukan benda yang ditanam di rumah, tetapi kejujuran yang hidup di dalam hati. Dalam kisah yang masyhur tentang Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, sejak kecil beliau mendapat pesan dari ibunya untuk selalu memegang teguh kejujuran dalam keadaan apapun. Ketika hendak berangkat menuntut ilmu menuju Baghdad, sang ibu memberikan bekal dan berpesan agar beliau tidak pernah meninggalkan kejujuran. Dalam perjalanan rombongan yang beliau ikuti kemudian diserang oleh para perampok. Salah seorang perampok bertanya kepadanya, "Apa yang punya?" Beliau menjawab dengan jujur bahwa dirinya membawa uang emas. Perampok tersebut tidak percaya dan menganggapnya sedang bercanda. Tetapi ketika merampok lain datang dan bertanya hal yang sama, beliau tetap memberikan jawaban yang sama. Akhirnya para perampok menemukan uang tersebut. Mereka terkejut, mereka bertanya mengapa seorang anak mau mengakui bahwa dirinya membawa harta, padahal kejujuran itu justru dapat membuat hartanya dirampas. Jawaban sederhana, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berdusta." Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, disinilah pelajaran yang sangat besar. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak menjadikan uang sebagai keselamatan dirinya. Beliau tidak menjadikan benda sebagai pelindung dirinya. Beliau berpegang kepada amanah dan kejujuran, dan kisah itu menjadi sebab hati para perampok tersentuh dan menyadari kesalahan mereka. Kejujuran adalah kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertawakalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar." Quran Surat At-Taubah 119.
Kejujuran memang terkadang terasa berat. Ketika berdusta mungkin merasa masalah akan cepat selesai, tetapi kebohongan biasanya melahirkan kebohongan berikutnya. Sebaliknya, kejujuran mungkin terasa pahit pada awalnya, tetapi seringkali membawa ketenangan di kemudian hari. Maka kalau kita mencari jimat ampuh dalam kehidupan, janganlah mencari benda yang tidak jelas asal usul dan keyakinannya. Carilah takwa, pegang kejujuran, perbanyak doa, juga amanah, dan gantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para orang tua, ada satu pelajaran yang sangat indah dari kisah ini. Nasihat seorang ibu dapat menjadi bekal yang luar biasa bagi seorang anak. Maka jangan hanya memberikan anak kita harta, berikan juga pendidikan agama. Ajarkan mereka berkata benar, ajarkan mereka mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Ajarkan mereka meminta maaf ketika salah. Ajarkan mereka bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, meskipun tidak ada manusia yang mengetahuinya. Sebab mungkin suatu hari nanti ketika anak kita berada jauh dari rumah, nasihat kita akan menjadi benteng bagi dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari perlindungan dari manusia, terlalu sibuk mencari keberuntungan dari benda, terlalu sibuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki, padahal Allah telah memberikan jalan sangat jelas. Iman, takwa, doa, kejujuran, dan tawakal. Jangan takut kehilangan sesuatu karena berkata jujur. Sebab sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah, Allah mampu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Mari kita tanamkan dalam hati, ya Allah, jadikanlah aku orang yang jujur. Jadikanlah kejujuran sebagai kekuatan, amanah sebagai jalan hidupku, dan jadikan hatiku hanya bergantung kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita keluarga yang jujur, anak-anak yang amanah, pedagang yang jujur, pemimpin yang amanah, dan hamba yang selalu takut kepada Allah. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita yang kita dengarkan, tetapi menjadi pelajaran yang ketika kita amalkan. Bukan jimat yang kita cari, tetapi ridho Allah yang kita kejar. Terima kasih pemirsa YouTube yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kami berharap semoga senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Kami mohon dengan keikhlasannya, dengan dukung channel Cahaya Malaikat dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.